Pernah nggak ngalami ketika anak sudah diberikan obat, tapi kok nggak sembuh-sembuh atau malah makin rewel? Kira-kira apa ya penyebabnya? Assalamualaikum, hai, aku Syafira, mahasiswa gizi semester 3 Universitas Tengku Umar. Dalam farmakologi gizi, ada istilah yang namanya interaksi obat dan zat gizi. Interaksi obat dan zat gizi adalah kondisi ketika makanan atau vitamin yang anak makan bisa membuat obat bekerja lebih kuat, lebih lemah, atau tidak bekerja sama sekali. Mengapa hal itu terjadi pada anak? Ternyata anak itu bukanlah miniatur seperti orang dewasa, yang dimana pencernaan mereka masih pada tahap perkembangan, enzimnya belum sempurna, dan pola makannya itu sering tidak teratur. Jadi, makanan itu sangat gampang mempengaruhi kerja obat. Contoh interaksi yang sering terjadi. Yang pertama, susu dengan antibiotik. Beberapa antibiotik itu gampang banget diganggu sama susu. Kalau anak sedang konsumsi antibiotik kemudian diberikan susu, obatnya bisa nempel ke kalsium dari susu. Jadinya obatnya itu nggak nyerap dan tubuh nggak dapat efeknya. Nah, jadi bukan obatnya yang lemah, akan tetapi dia itu keikat sama kalsium. Karena itu, kalau anak sedang konsumsi antibiotik, jangan diberikan susu ya dalam waktu yang dekat. Yang kedua, itu ada obat MAH dengan vitamin B12. Obat MAH, terutama yang menurunkan asam lambung, bisa bikin tubuh susah menyerap vitamin B12. Kalau dikonsumsi jangka panjang, anak bisa kekurangan vitamin B12. Jadi, kalau anak sedang konsumsi obat MAH, perhatikan juga asupan makanannya ya, agar tetap tercukupi vitamin B12-nya. Yang ketiga itu ada vitamin K dengan obat pengencer darah. Nah, kalau anak sedang konsumsi obat pengencer darah, kemudian makan makanan yang mengandung vitamin K seperti bayam, brokoli, nah obatnya itu jadi kurang efektif. Nah, soalnya vitamin K itu ibarat penyeimbang pembekuan darah. Jadi kalau terlalu banyak konsumsi vitamin K, obat pengencer darahnya itu nanti akan kalah. Bukan berarti anak itu nggak boleh makan sayuran ya, cuma harus diatur agar tidak berlebihan. Yang keempat ada kafein dengan obat asma atau teofilin. Nah, obat teofilin ini memiliki efek bikin jantung berdetak lebih cepat agar napasnya itu lebih lega. Kalau anak konsumsi obat ini dengan teh, kopi, atau coklat, itu efeknya jadi double. Anak bisa deg-degan, susah tidur, bahkan gelisah. Jadi hindari dulu ya makanan atau minuman yang berkafein ketika anak sedang konsumsi teofilin. Nah, yang kelima, ibuprofen dengan perut kosong. Ibuprofen itu sifatnya keras ke lambung. Kalau anak konsumsi ibuprofen saat lambung kosong, nah bisa muncul mual, muntah, ataupun perih. Nah, jadi lebih aman kalau dikonsumsi setelah makan ya, supaya lambung tetap terlindungi. Selanjutnya, beberapa obat yang paling mudah dipengaruhi oleh makanan. Yang pertama, antibiotik dengan susu atau kalsium. Beberapa antibiotik itu kerjanya harus diserap sempurna ini di lambung. Tapi kalau diminum bareng susu, yogurt, keju, atau makanan yang berkalsium tinggi, obatnya itu malah nempel ke kalsium. Nah, akibatnya obatnya nggak bisa masuk ke darah dan tidak bekerja secara efektif. Jadi, kalau anak sedang konsumsi antibiotik tertentu, sebaiknya hindari dulu nih susu atau vitamin kalsium dalam jangka waktu yang dekat. Yang kedua, teofilin dengan kafein. Nah, obat teofilin itu bikin saluran napas jadi lebih lega. Tapi kalau di minuman berbarengan dengan teh, kopi, atau yang mengandung tanin, efeknya itu jadi lebih kuat. Anak bisa gelisah, deg-degan, bahkan susah tidur. Jadi saat anak sedang konsumsi teofilin, sebaiknya hindari dulu ya makanan atau minuman yang berkafein. Yang ketiga, kortikosteroid dengan kebutuhan zat gizi. Nah,
Obat steroid itu dia cepat sekali bekerjanya. Karena itu, anak yang sedang konsumsi steroid dia itu lebih butuh banyak asupan protein dan kalsium agar tubuhnya itu tetap kuat. Kalau anak kurang asupan tersebut, anak bisa lemas dan nafsu makannya nantinya jadi kacau. Jadi pastikan ya asupan protein dan kalsiumnya itu tercukupi ketika sedang konsumsi steroid. Yang keempat, ada ibuprofen dengan kondisi lambung. Ibuprofen itu adalah obat anti nyeri dan demam, tapi sifatnya itu agak keras di lambung. Kalau diminum dalam perut kosong, nah dia itu bisa merasa mual, muntah, dan perutnya itu perih. Maka dari itu, ibuprofen selalu dianjurkan diminum setelah makan agar lambung tetap terlindungi. Nah, dampak interaksi pada anak yang pertama itu adalah obat tidak bekerja efektif, kemudian yang kedua penyembuhannya lama, yang ketiga anak makin lemah, yang keempat itu adalah efek samping yang muncul seperti mual dan muntah yang berlebih. Jadi, para orang tua harus lebih bijak ya terhadap pemilihan makanan atau zat gizi ketika anak sedang konsumsi obat-obatan. Jadi teman-teman, obat itu nggak bekerja sendirian. Makanan yang kita beri pada anak bisa menjadi teman ataupun musuh. Dengan sedikit pengetahuan, kita bisa bikin obat itu bekerja lebih efektif, lebih aman, dan anak lebih cepat pulih. Terima kasih sudah belajar bareng aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Syafira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.